Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songham. Nah guys, di video kali ini kemarin mungkin kalian sudah menonton video perjalanan André Kak selama di Indonesia dan dia sudah balik ke Belanda ya. Nah kali ini aku dapat kiriman video dari André Kak. Kemarin sempat ada beberapa orang yang kayak mintain dong video pertemuan André pada saat André dijemput oleh istrinya dan sebagainya. Tapi mohon maaf aku nggak bisa minta itu. Tapi tiba-tiba Andre itu ngirim sendiri, tapi bukan video tentang itu. Ini adalah video aktivitas Andre Kat bersama anak-anaknya selama di Belanda. Kira-kira videonya seperti apa? Langsung saja kita lihat, kita saksikan bersama-sama. Ini dia untuk Anda. Ini kota Amsterdam di Belanda. Itu dingin di sini. Ah, boat. Boat. How to boat? Itu? Wat zeg het allemaal, baby? Baby? Annie. Ga zwaaien. Benen zwaaien. Hallo. Oke deh guys, jadi kemarin waktu André Kak sudah sampai di Belanda, dia ngirimkan foto oleh-oleh. Jadi oleh-olehnya yang dari Indonesia, yang dari aku. Kemarin kan banyak yang request bawain kopi Lampung aja, bawain apa segala macam gitu ya. Itu udah aku beliin di toko, terus habis itu sama Andre dibawa ke Belanda. Dan itu bener-bener yang Andre itu suka, bukan hanya sekedar kayak yaudah aku suka tapi habis itu nggak dimakan. Tapi memang bener-bener dia suka dan dia menikmati dan dia makan berulang-ulang. Nah jadi kemarin itu dia ngirim fotonya ke aku tunjukin ke kalian ya fotonya, oleh-olehnya yang dari Lampung, dari saudara-saudaranya juga, dari Mas Weli, dari Mbak Dewi, dari ibunya, pokoknya dari saudara-saudaranya juga dia dikasih oleh-oleh banyak juga, terus gitu kan. Jadi oleh-olehnya dibawalah ke Belanda sama dia gitu. Nah terus tak berapa lama dia WA gitu kan, terus dia ngirim video, terus aku minta izin juga, boleh nggak videonya aku share di YouTube gitu kan ya. Tapi mohon maaf videonya dikit banget ya. Videonya dikit banget karena itu memang André Kak ya hanya sekedar kayak misalkan kalau kamu sama teman kamu tiba-tiba dikirimin video gitu kan ya, wah kita lagi di sini nih lagi main ini kan kita nggak bisa request oh videonya yang banyak dong yang panjang kayak gitu kan, nggak bisa. Jadi kayak ya Andre juga hanya ngirim video itu hanya sekedar kayak ngasih tahu lah gitu, ini loh aku lagi main sama anakku di taman di Amsterdam kayak gitu kan, hanya sekedar kayak gitu aja, bukan yang niat banget itu bikin video dari awal sampai akhir terus sama dianya gitu. Kalau kalian tahu itu kan Andre juga nggak ada di situ kan, hanya ada wajah anaknya si Lenny gitu kan. Nadal juga nggak ada ya, Nadalnya lagi main tapi di part of beside of the Andre kayak gitu, kayak di sampingnya lah gitu, jadi nggak kelihatan gitu. Nah tapi walaupun videonya sedikit, tapi itu mudah-mudahan bisa mengobati rasa kangen kalian sama Andre ya. Jadi itu anaknya Andre ada dua. Yang pertama Wayan Nadal, yang kedua Madeleni. Jadi dia ngambil nama anaknya itu dari nama-nama orang Bali gitu. Karena kenapa? Karena waktu dia datang ke Bali, dia itu berkesan banget dengan nama-nama urutan-urutannya ya. Kalau di Bali kan itu ada urutannya, misalkan kayak Wayan, Made, Nengah, Ketut, Putu. Nah itu kan ada urutan-urutannya. Tapi sebenarnya kalau kita orang Jawa itu juga ada nama kayak gitu juga, nama tapi berdasarkan urutan kelahirannya. Contoh kalau di Jawa itu Eka, Eko itu biasanya untuk anak yang pertama. Kemudian Dwi itu biasanya anak kedua. Kalau ketiga biasanya Tri sih yang lebih sering ya, walaupun itu aku nggak ngerti itu campuran antara bahasa Inggris atau bahasa Sanskerta, tapi seringnya Tri gitu. Kalau anak keempat biasanya namanya itu Catur gitu ya. Kalau anak kelima itu biasanya namanya Panca. Nah jadi sebenarnya agak ini ya, agak sama gitu, maksudnya konsepnya gitu antara orang Bali sama orang Jawa. Karena kalau ditarik garis keturunan, André Kak ini keturunannya kalau dari pihak ibunya jelas lah kita tahu dia dari Jawa ya, Jawa Tengah. Orang ini
orang ngapak, Panginyongan. Jadi ya makanya sehari-hari ngomongnya tuh ngapak sehari-hari, ibunya di Lampung. Walaupun tinggal di Lampung, karena di Lampung juga banyak komunitas Jawa, bukan banyak lagi sih, tapi kayaknya di setiap sudutnya yang di Provinsi Lampung itu ada orang Jawa. Dari 60 dari 9 juta atau 10 juta orang Lampung yang di data sensus tahun 2020-an, itu sekitar 60%-nya berarti sekitar antara 4 atau 5 juta itu adalah orang Jawa. Nah, saking banyaknya kan gitu. Jadi kalau dirunut dari garis turunan Andre Kak, dari ibunya ibu Jawa, tapi kalau dari ayahnya dia ada keturunan Jerman Timor Leste. Jadi makanya kalau kita ngelihat secara tampilan fisiknya itu sedikit berbeda gitu ya. Tapi jadi sebuah kombinasi yang unik sih menurutku, ya kan? Jadi keturunannya terahnya semakin kompleks, semakin banyak gitu ya. Kalau di tes DNA itu bakal kayaknya ada Indonesian, Kamboja, Thailand, terus habis itu Kaukasoid atau mungkin arah-arah semenanjung Iberia atau ya mungkin sekitar itulah ya, atau Skandinavia kayak gitu kan biasanya kan ada kan. Nah pasti semakin banyak kan. Aku sambil minum ya, haus banget soalnya. Ini bukan untuk pajangan, ini juga untuk dimakan. Jangan lupa ucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya aku mau review tehnya Andre sih. Andre ngasih aku teh, tapi belum sempat ku review. Enak. Jadi Andre itu ngasih oleh-oleh teh. Terus sebelum balik ke sana kemarin juga aku juga bawain dia teh. Jadi kayak tuker-tukeran teh. Ntar kalau ada waktu, kapan-kapan mungkin aku bakal review kali ya. Seru kali ya kalau review teh Belanda gitu. Enak, alhamdulillah. Aku tahu apa yang kalian rasakan, pasti sedih banget karena Andre pulang kan. Apalagi kayak yang di video yang pas Andre ngerangkul Mas Welly itu kayak jadi momen-momen emosional banget gitu, yang pokoknya nggak terlupakan lah ya antara Andre Kak. Aku mohon maaf banget kalau misalkan di video kali ini kabar terkini dari Andre dari Belanda, tapi videonya sedikit banget. Karena jujur aku tuh nggak enak kalau misalkan harus minta ke Andre-nya gitu. Makanya doain aku supaya bisa datang ke Belanda ya. Andre itu sebenarnya udah nawarin, nanti kalau kamu ke Belanda, kamu nginep di rumahku aja, kata dia gitu. Mbak Ayu, temanku juga, dia juga nawarin, nanti Jaro tinggal di rumahku aja, kayak gitu. Jadi kayak udah yang ya biasa aja gitu, kayak suruh tinggal di sana gitu. Ya mudah-mudahan lah nanti ada jalan, ada duit, ada rezeki, ada waktu, ada kesempatan, ada kesehatan, bisa berkunjung ke Belanda. Kalau ditanya pingin, ya pingin banget gitu. Tujuannya apa sebenarnya, aku karena di sana kan banyak banget anak-anak adopsi, jadi aku pingin kayak nyambangin satu-satu gitu loh. Ini aku pingin ketemu satu-satu. Kalau udah ketemu itu kayak udah alhamdulillah plong banget gitu kan. Lega rasanya ya gitu. Kalau yang di Indonesia sendiri itu juga kalau setiap ada anak adopsi, entah yang itu datang atau apa, kalau mungkin sekitaran Lampung atau sekitaran Jakarta, selama aku masih bisa menjangkau, aku bakal berusaha untuk menjangkaunya sih gitu, untuk bisa ketemu dengan mereka. Karena ya kapan lagi kan bisa ketemu dengan mereka gitu kan. Susah untuk ketemu dengan mereka. Kalau negeri Belanda itu udah puluhan juta untuk bisa ongkos ke sana, belum uang jaminannya dan sebagainya, bikin pasportnya, visanya. Paspor aku udah punya, tinggal visanya sih kalau udah niat ya, mudah-mudahan ada jalan. Terus di video kali ini juga aku mungkin minta maaf juga ya kalau videonya nggak menampakkan wajahnya Andre, karena memang ini yang bikin videonya Andre gitu, video keluarga lah sih sebenarnya ya. Aku mau minta, belum ada keberanian, tapi ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan ya gitu. Tapi buat kalian semuanya jangan bersedih hati, karena di channelku nanti aku bakal kasih untuk kalian semuanya video-video anak adopsi lainnya yang sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya. Nah, jadi aku punya temen nih,
Ini teman baru juga yang dia juga kemarin meminta untuk dicarikan keberadaan ibu kandungnya di Indonesia. Nah, kira-kira nanti bakalan ketemu atau enggak ya? Ini sebuah proses yang panjang, yang melelahkan, karena medan yang akan aku tempuh ke lokasi ini bergunung-gunung. Bergunung-gunung. Nah, namanya Masinho Roderick gitu ya. Dia anak Indonesia, diadopsi ke Belanda sekitar tahun 80-an juga, 70-an, 80-an gitulah. Terus dia sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya, ibu kandungnya atau ayah kandungnya di Indonesia. Juga dia belum berhasil menemukan orang tua kandungnya ya, karena masih dalam proses pencarian gitu kan ya. Pokoknya ditungguin aja, mudah-mudahan kali ini bisa berhasil. Tapi ini kan aku sebenarnya membantu ini kan karena ada Mbak Anna Maria. Nah, Mbak Anna Maria ini adalah founder dari Yayasan Stitching Maruch atau Yayasan Mencari Orang Tua. Nah, aku untuk wilayah Lampung, jadi kalau misalkan kalau ada orang-orang yang sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya di Lampung, itu biasanya Mbak Ana minta tolong ke aku gitu. Jadi baru nanti aku akan bergerilya ya. Jadi biasanya sebelum orangnya datang itu aku udah survei dulu ke lokasi-lokasinya, masuk ke desa-desanya. Bahkan kadang-kadang itu aku jalan random mencari keberadaan di mana sih ibu kandung, orang tua kandungnya gitu. Itu masih tetap ku cari lagi gitu sampai saat ini ya. Doakan aja lah, mudah-mudahan usahaku membantu anak-anak adopsi dari Belanda yang mencari keberadaan orang tua kandungnya bisa ditemukan. Terus Mas Jaro dibayar nggak sih gitu kalau ditanya? Ya nggak ada yang bayar aku, beneran. Jadi kalau ada misalkan orang Belanda gitu ya nyari ibunya minta tolong cariin itu nggak ada. Misalnya ini untuk transport, ini untuk gaji kamu gitu, untuk karena kamu sudah itu nggak ada gitu. Kayak itu memang aku suka pekerjaan itu. Aku kalau ada waktu dan aku berusaha untuk meluangkan waktu untuk mencarinya gitu. Misalkan ada data anak adopsi, terus habis itu aku share di media sosial. Pas di share media sosial itu ternyata ada nih beberapa orang yang mungkin kisahnya itu sama ya kan dengan apa yang aku share tadi. Misalnya, oh iya dulu ibuku pernah loh memberikan anaknya pada orang lain di rumah sakit ini atau dari ini kayak gitu. Nah, dari situ biasanya kalau memiliki kisah-kisah yang hampir mirip atau serupa, biasanya aku minta kontaknya, terus aku janjian ketemu di mana kayak gitu kan ya. Nah, terkadang orang yang yang memiliki kisah-kisah yang sama ini itu lokasinya itu nggak dekat rumah saya. Jadi kayak kadang-kadang sampai 4 jam dari rumah saya nih, kendaraan darat ya. Atau 2 jam, 3 jam, 5 jam kayak gitu. Jadi kayak waktunya itu ataupun jaraknya itu jauh gitu. Nah, kan butuh bensin, butuh uang makan, butuh apa gitu ya. Ya kadang dikasih, kadang-kadang mereka ngasih sih, anak-anak adopsi ini kadang-kadang kayak ngasih untuk uang bensin, uang transport. Kayak waktu aku kemarin ke Palembang, kayak uang perjalanan dari Palembang sama penginapan sama uang makan aku dikasih gitu. Tapi ya hanya untuk itu aja, maksudnya bukan untuk yang gajinya ini sekian ya, ketemu gak ketemu kayak gitu, enggak. Tapi karena memang ini aku niatnya membantu, ya kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau nggak ketemu ya mau gimana lagi, kan kita udah berusaha ya. Ya, jadi intinya aku melakukan ini, aku nggak mau dipaksa-paksa. Kalau ada waktu luang, itu akan sesegera mungkin aku kerjakan gitu. Jadi kayak data sudah masuk, share di media sosial. Ini apaan sih? Ya Allah guys, ininya nempel. Terlalu semangat banget. Eman-eman. Bismillahirrahmanirrahim. Jorok Mas Jaro. Maaf ya guys, habisnya gimana lagi? Nah, jadi itu ya kisahnya ya untuk selama ini. Kalau mungkin ada yang penasaran gimana Mas Jaro, apakah Mas Jaro dibayar atau enggak kayak gitu. Jadi udah tahu kisahnya ya. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channelku, channel Jaro Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.